Dengan masa kita nak bersama dengan seorang tetamu yang dapat mengulas dengan lebih lanjut berkenaan dengan Pilkada 2024 ini dari Indonesia, Dr. Fitra Faisal Hastiadi yang merupakan pengarah eksekutif Next Polisi. Apa khabar? Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi. Ya, baik. Kalau kita lihat gagasan dari ketiga-tiga pasangan calon di Jakarta umpamanya, banyak gagasan-gagasan yang menumpukan kepada ekonomi setempat dan sebagainya. Tetapi sejauh mana gagasan-gagasan yang ditawarkan oleh kesemua calon pasangan gubernur ini mencerminkan keperluan nyata masyarakat, atau apakah ini hanya sekadar strategi populis untuk menarik perhatian pemilih berdasarkan penilaian doktor sendiri? Ya, jadi para kandidat tentunya masih berselancar di antara kepentingan populis dan juga kepentingan pragmatis ya. Untuk mendapatkan suara dari masyarakat tentu harus ada program-program populis yang kemudian menjadi semacam panduan atau arahan kebijakan mereka ke depan. Tapi di sisi yang lain, populisme saja tentunya tidak cukup ya, karena kita butuh kemudian di Jakarta terutama untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang paling dasar ya. Permasalahan paling dasar di Jakarta adalah ternyata yang masih permasalahan klasik, seperti misalnya dalam kondisi ketenaga kerjaan. Dalam kondisi ketenaga kerjaan kita di Jakarta itu sebenarnya dalam konteks urbanisasi, banyak orang dari luar Jakarta masuk ke Jakarta karena memang magnet Jakarta yang sedemikian besar. Nah, kita melihat bahwa Jakarta sekarang dari sisi kontribusi ekonominya terhadap keseluruhan ekonomi Indonesia itu hampir seperlimanya ya, 17-18%. Nah, oleh karena itu menjadi magnet buat masyarakat yang berada atau tinggal di luar Jakarta untuk kemudian mencari penghidupan di Jakarta. Dan itulah kemudian masalahnya. Masalahnya adalah ketika masyarakat yang berada di luar Jakarta ini berbondong-bondong masuk ke Jakarta, ini kemudian memicu permasalahan-permasalahan ya, seperti misalnya kepadatan penduduk, yang berikutnya adalah lalu lintas, transportasi, kemacetan, dan juga tentunya implikasi-implikasi lain seperti misalnya polusi dan juga banjir ya, karena memang sampah bertebaran di mana-mana. Nah, ini adalah permasalahan-permasalahan klasik ya yang harus kemudian dibenahi Jakarta sebagai hal yang paling asasi atau fundamental. Nah, permasalahan yang kedua yang menjadi stage berikutnya adalah bagaimana cara untuk menciptakan kualitas tenaga kerja, ketenaga kerjaan ya, dari dalam konteks pendapatan itu tidak terlalu timpang. Karena memang kalau kita melihat dari income per kapita Jakarta itu bisa sampai 30.000 US dollar per tahun ya, kalau kita bicara income per kapita, jadi sudah setara dengan negara maju. Tapi itu hanya di daerah-daerah tertentu saja. Tapi kalau kita melihat banyak daerah-daerah yang di slum areas itu ya tingkat pendapatannya itu jauh di bawah itu ya. Jadi ada porsi ketimpangan yang juga perlu harus diselesaikan secara segera. Dan oleh karenanya ini kalau saya lihat banyak juga dari tiga calon ini yang juga memperhatikan kondisi itu, terutama dari sisi meningkatkan kualitas tenaga kerja, yang pada akhirnya kalau kualitas tenaga kerja meningkat, kualitas pekerjaan mereka juga bisa secara otomatis bisa meningkat juga. Karena ketika mereka tidak berkualitas, maka mereka tidak terserap oleh industri formal. Nah, itu jadi masalah karena mayoritas dari masyarakat Indonesia itu masih berada di sektor informal, bukan formal sectors, terutama di kota-kota besar. Nah, ketika mereka masuk di informal sectors, ya akan memicu keruwetan dan kerumitan itu sendiri ya. Dan oleh karenanya ini suatu hal yang perlu dipecahkan. Pertama dari sisi industri, ya bagaimana pemerintah Kota Jakarta berikutnya, siapapun pemimpinnya, juga harus kemudian memfasilitasi bisnis dan industri supaya bisa berkembang sehingga lapangan kerja di sektor formal bisa kemudian meningkat. Dan yang berikutnya adalah bagaimana pemerintah juga dalam hal ini, pemerintah Kota Jakarta bisa memfasilitasi ketenagakerjaan yang timpang tadi itu bisa secara sedikit demi sedikit bisa terkikis gitu ya, gapnya, gap kualitas antara yang white collars dengan yang tentunya yang blue collars, sehingga pendapatannya tidak terlalu timpang gitu ya di lapangan. Ya, Doktor, apabila kita bercakap tentang kota Jakarta itu sendiri, kita dapat perhatikan ada berlakunya kesenjangan ekonomi di antara penduduk Jakarta itu sendiri. Dan ada penganalisis yang mengatakan bahawa bansos ataupun bantuan sosial yang ditawarkan oleh Cagup tidak akan menjadi ataupun tidak akan mempengaruhi pertimbangan sehingga mendominasi kotak undian terutamanya untuk penduduk Jakarta sendiri. Adakah
pernyataan ini benar, Doktor, ataupun bagaimana penilaian Doktor sendiri? Ya, bansos ini adalah usaha yang menurut saya ya pertama ya cukup jangka pendek ya, ad hoc sifatnya untuk kemudian memenuhi kebutuhan jangka pendek dari masyarakat. Dan itu sudah ada programnya ya dari pemerintah. Nah, di sisi yang lain bansos ini juga dalam kondisi pemilu itu biasanya menguntungkan para incumbents karena incumbents lah yang biasanya diasosiasikan dengan pelibatan atau keterlibatan bansos-bansos tersebut. Nah, untuk kondisi Jakarta sebenarnya kan tidak ada incumbents di sini, tidak ada gubernur yang terdahulu itu tidak maju lagi, sehingga saya rasa tidak relevan ya ketika kita bicara mengenai bansos itu sendiri, karena ya bansos itu akan kehilangan asosiasinya kepada pemerintah incumbent karena di sini yang bersaing terutama di kota Jakarta itu tidak ada yang incumbent sehingga tidak ada asosiasinya or whatsoever dengan bansos. Yang berikutnya adalah secara karakter pemilih. Karakter pemilih di kota-kota besar agak berbeda dengan di desa-desa atau di daerah-daerah yang suburban. Nah, kalau kita lihat kemarin bagaimana dari hasil survei setelah pemilu umum, ya pemilihan umum presiden, wakil presiden dan juga anggota parlemen, itu ketika ada bansos memang itu sedikit banyak mempengaruhi ya, karena biar bagaimanapun ya calon yang didukung oleh presiden yang Joko Widodo, Pak Prabowo itu diasosiasikan ya, terasosiasi dengan bansos tersebut. Sehingga meskipun bukan incumbent, tapi ada wilayah asosiasinya, sehingga itu menjadi penting dan menjadi relevan pada saat itu. Dan yang menjadi relevan lagi adalah karakteristik dari masyarakat Indonesia yang didominasi oleh masyarakat suburban dan juga di desa-desa itu memang lebih terpengaruh oleh keberadaan bansos. Nah, permasalahannya adalah untuk kota-kota besar tidak sesimpel itu. Ketika bansos itu diberikan, siapapun incumbent-nya di kota-kota besar, terutama di Jakarta, itu akan masyarakatnya menjadi relatif lebih inelastik, artinya tidak gampang terpengaruh. Kenapa? Karena rata-rata di kota besar itu sudah relatif terdidik ya, dan masyarakat yang relatif terdidik itu ya tidak gampang digoyahkan oleh keberadaan bansos gitu ya. Dan dalam hal ini saya melihat ada dua ketidakrelevanannya adalah pertama dari sisi incumbencies yang mana yang tidak ada asosiasinya. Yang kedua adalah dari sisi karakter masyarakat pemilih di kota-kota besar terutama Jakarta yang sangat tidak terpengaruh menurut saya terhadap keberadaan bansos itu kalaupun ada. Nah, jadi saya sepakat bahwa ini menjadi tidak relevan dan tidak signifikan gitu dalam mempengaruhi tabiat atau karakter atau kecenderungan voter ya untuk kemudian memilih salah satu calon tertentu. Ya, Doktor, kita nak juga lihat kepada dinamika politik yang berlaku kerana kita tahu Sekretaris Kabinet Jokowi Pramono Anung juga bertanding untuk pilkada pada kali ini dan Jokowi telah pun menandatangani keputusan Presiden Kepres yang mengesahkan pemberhentian Pramono Anung dari posisinya saat ini sebagai Sekretaris Kabinet, dan Pramono Anung juga mengajukan pengunduran diri terkait keputusannya untuk maju sebagai bakal calon gubernur di DKI Jakarta dalam pilkada 2024. Tapi kali ini Jokowi menyokong Anies Baswedan, padahal kita tahu Pramono sudah pun berkhidmat sebagai Sekretaris Kabinet Jokowi sejak dari tahun 2015. Kita tahu juga hubungan Jokowi dengan PDIP yang keruh, ditambah dengan apabila Jokowi tak hadir ke hari ulang tahun PDIP. Ada yang mengatakan PDIP sudah talak 3 meskipun kata talak itu tak diucapkan. Dan ada juga anggota PDIP yang menyatakan ia bermula sejak penolakan PDIP terhadap permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa perkhidmatan beliau sebagai Presiden Indonesia kepada 3 periode dan siri-siri kegaduhan lain menyusul selepas itu. Adakah ini semacam dendam peribadi Jokowi yang dizahirkan kerana Pramono didukung oleh PDIP, Doktor? Ya, saya mungkin tidak bisa menjelaskan apakah ini ada dendam atau tidak, tapi saya mungkin bisa melihatnya dalam kacamata politik praktis dan pragmatis ya. Pertama, di Indonesia politik itu cair dan saya rasa dimanapun ya, hampir dimanapun di seluruh dunia itu politik itu tergantung kepentingan. Dan ketika kita melihat kepentingannya sekarang, Pak Jokowi seakan satu kubu dengan pihak yang juga sebenarnya dalam kondisi tradisional itu bukan merupakan satu ideologi
Ya, seperti misalnya Pak Jokowi sekarang berada dalam satu klaster dengan Partai Keadilan Sejahtera, yang mana itu adalah klaster ideologis Islam yang selama ini hampir tidak pernah mendukung Pak Jokowi misalnya. Tetapi mereka berada dalam satu klaster ya karena Pak Jokowi juga mendukung ya calon yang juga dikedepankan oleh Kim Plus, yaitu koalisi partai-partai. Ini tidak hanya di Jakarta saja, tapi ini sudah hampir di seluruh Indonesia. Sudah hampir di seluruh Indonesia. Pertarungannya memang pertarungan antara kelompok Kim Plus dengan kelompok oposisi, terutama dalam hal ini PDIP, PDI Perjuangan ya. Meskipun tidak selamanya seperti itu ya. Ada juga di level-level yang paling bawah. Jadi kalau kita melihat di Indonesia sendiri, sekarang ada 545 region yang sedang bertarung, berkompetisi, dan itu memang dominasinya adalah Kim Plus versus PDIP, tapi di paling bawah kan kita juga melihat bagaimana di level provinsi, region, juga berada di level sub regional, kabupaten dan juga kota, itu konstelasinya jauh lebih cair lagi. Bahkan ada kondisi di mana PDIP juga bersatu dengan partai-partai lain, yang mana ketika kita melihat di elit politik itu seakan saling beroposisi. Jadi itu adalah karakter pemilih dan pemilihan di Indonesia yang mana sangat cair, dan saya rasa siapapun yang menang nanti itu akan kemudian mengedepankan prinsip musyawarah, prinsip perkongsian bersama, sebagaimana Pak Prabowo sebagai presiden juga sudah merangkul hampir seluruh partai kecuali mungkin PDIP dalam hal ini berada dalam kabinet. Nah, itu saja PDIP juga tetap disokong di parlemen, di mana Puan Maharani dalam hal ini menjadi ketua dari Dewan Perwakilan Rakyat DPR, yang mana itu tentunya merupakan satu afirmasi juga dari Prabowo sebagai salah satu presiden yang juga berada di koalisi partai besar. Dan dalam hal ini saya melihat ya pada akhirnya ya kita ini di Indonesia bertarung ya, berkompetisi yang pada akhirnya untuk bersanding. Ya, jadi bertarung untuk bersanding. Jadi saya rasa semuanya teman. Bagaimana juga kita melihat bagaimana Pak Pramono ini juga temannya Pak Jokowi dulu. Sampai sekarang saya rasa juga masih berteman. Begitu juga Pak Ridwan Kamil dan juga Pak Suswono, itu juga sebenarnya dalam konteks yang mereka itu satu klaster ya, yang sudah berteman sejak lama dengan juga Pak Pramono dan juga dengan Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Jadi saya rasa ini adalah pertarungan yang menurut saya ini sungguh sehat ya, kompetisi ya, tetapi ya sehat demokrasi, dalam rangka menjalankan demokrasi tanpa harus ada pertarungan yang lebih kental di level grassroots ya, untuk saling tikung menikung. Dalam hal ini saya melihatnya seperti itu, pertarungan yang sehat, dan juga efeknya terhadap ekonomi ini saya rasa juga akan sangat baik, karena di kuartal pertama kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia itu di 5,11%, karena ada efek pemilu dan juga ada efek hari raya di kuartal keduanya ya, juga tumbuh di atas 5%. Tetapi di kuartal ketiga kemarin karena tidak ada festivities, itu perekonomian Indonesia berada di bawah 5%, 4,95%. Sehingga saya rasa dengan adanya kompetisi ini juga akan kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita dengan adanya anggaran yang cukup signifikan ya, untuk kemudian mengadakan pemilu ini. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Fitra Faiz